Minta doa selamatnya Gus, biar saya selamat duduk rantauan orang ya Gus. Saya selalu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Sebenarnya saya mulai Gus ini dari YouTube lah ya, kan kenal dari YouTube. Saya melihat YouTube spiritual itu ramai, tapi berhenti di Gus Samsudin ini. Sebab apa? Bukan hanya tontonan saja sebenarnya, ada tuntunannya. Maksudnya boleh diambil ilmunya. Beliau ini tidak kedekut ilmu, atau bahasa Jawanya tidak medit ilmu. Ilmu berbagi sama saudara-saudara kita yang berada di Malaysia ini. Insya Allah kalau kita amalkan, saya sendiri belum istiqomah mengamalkan. Sebelum ini saya tak pernah sholat malam, begitu tengok ilmunya Gus, saya boleh ikuti mencoba sholat malam. Walaupun saya belum istiqomah, insya Allah saya amin, amin, amin. Okey, saya baru tengok Gus baru 2 minggu je dekat YouTube. Oh, baru 2 minggu ini? Ada yang 4 tahun, 5 tahun tu baru 2 minggu? Saya baru 2 minggu. Subhanallah, saya boleh cakapkan ya Allah. Ya, yang paling saya respect sangat dengan Gus, kesabarannya sangat tinggi. Walaupun diuji macam-macam, dicaci, dimaki, difitnah macam-macam, tetap sabar dan tak low profile orangnya. Macam Gus ni kesabaran dia macam, bila saya tengok tu macam dah pada nabi-nabi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya sebenarnya kadang bila menonton Gus ni sakit hati. Sebab apa? Tak boleh tahan. Sebab dokumen dia terlalu hijau. Dia sangat Gus juga terlalu sabar, terlalu baik. Berterima kasih kepada Gus kerana sebelum ni macam berselawat tu saya tak faham sangat maksud dia apa. Bila tengok YouTube Gus, maksud salawat, kenapa kita perlu berselawat, saya sangat macam menyesal. Kenapa dah lewat sangat umur saya, dah dekat 50 baru saya faham. Tanpa mengada-ada, karena ini sudah tersambung, rasakan energinya dan gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Dari mana? Dari Lumajang. Oh, Lumajang. Nah, Candi Puro. Gus, izinkan saya memiliki gelang Gus. Siap, insyaallah. Izinkan Gus, memiliki yang tak ada di tangan Gus, izinkan Gus. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah, nanti saya kasih ya. Iya Gus, masya Allah. Nanti maju. Oke Gus, terima kasih Gus. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad.
namanya ini? Azila. Ya, siap. Sehat semangat ya. Ya, sehat. Siap. Oke, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dari mana? Asal Indonesia. Indonesia. Saya Lombok. Lombok. Tapi kawin sama orang Jawa, Surabaya. Gus minta doa selamatnya Gus. Biar saya selamat duduk rantauan orang ya Gus. Saya selalu ikut Gus dan apa dekat YouTube-nya tuh. Tadi pun satu hari saya tengok, saya Gus minta doanya Gus ya, minta berkatnya Gus. Coba kepala nih sakit, tolong. Ikut rukiah ya. Ikut rukiah dulu Mas Izan. Ikut rukiah dulu ya. Oke, barakallah. Sehat, semangat. Oke, monggo. Sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Barakallah. Bah kayu tua bahunya bawa pondok. Siap. Saya bawa ke pondok nanti. Batunya sekali wah. Oke. Bawa ke pondok nanti. Pondok nanti ya. Sehat. Boleh, boleh. Ada orang laki datang wah. Siapa yang jemput wah? Gus, bangkean yang kula niki sakit sampun dangu Gus, sampun 40 tahun. Ya, semangat. Assalamualaikum. Saya minta tolong abah boleh. Saya kali saya nak ikut macam abah. Siap, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Siap. Assalamualaikum. Salam. Gimana sehat? Alhamdulillah. Apa tadi yang datang ke sini? Dari kemarin tapi tadi baru keluar ke. Iya, bukan tadi yang dari garis sisi. Katanya kan di garis sisi tadi. Tadi sekitar jam 4 kan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
kasih banyak Gus. Dia mata dia tak nampak. Ya, duduk. Terima kasih. Yang baik-baik itu. Yang baik-baik kawannya. Dari mana? Baik jarak. Tolong nih Ustaz, saya punya bapak nih sakit gaib. Keluarga saya semuanya dibagi mati. Itulah. Nanti saya kasih air ya, diminumkan beliau, basuhkan muka ini. Air wudhu ditampung buat beliau ya. Kenapa? Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Ini punya bapak nih. Oke. Saya Gus. Doa ya. Terima kasih banyak ya. Semoga rezekinya berkah, barokah, berlimpah. Sudah. Sebelum Tauhid, alim. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi sembuh sekian tahun. Minta doanya. Ya, doa. Amin. Sehat selalu. Saya sakit tapi tak boleh ikut. Nanti kita bawain air ya. Ya, terima kasih ya. Bawain air. Insyaallah. Nggih, doa doa. Iyalah. Masih sakit kepalanya sama kakinya. Nanti wudhu air batunya ditampung ya. Ya. Full ya Ustadz parkirannya ya. Assalamualaikum Gus. Oke. Barakallah. Sehat ya. Datang? Ya, datang. Alhamdulillah. Semangat. Oh, tenang. Boleh tak saya mau ilmu saya? Insyaallah, insyaallah. Insyaallah doa doa. Doa doa. Minta tolong mau ilmu saya boleh? Insyaallah, insyaallah. Bismillah, bismillah. Oke, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak motor itu. Peminat Gus ni. Siap. Gue nak foto ya. Siap. Nak foto ramai. Hari-hari tengok Gus ni dan bergambar. Dia datang dari jauh ni. Boleh lah. Gambar cik dek. Sekali ya. Ini malam datanglah saya jemput Gus. Ni banyak kaping sikit dek.
Assalamualaikum. Ini kemarin jumpa dengan istrinya. Saya pergi ke Padepokan hari itu. Tapi nggak jumpa ini. Kata penasaran katanya mau ikut tadi. Dengan Umi aja di Blitar sana lagi shopping itu yang Nama Makin kan bagus ya? Makin. Iya. Ini sepupu dengan Makin ini. Jimbe itu yang Makin yang Jimbe hari yang anaknya sunat tuh. Yang Kanduri itu. Reko. kemah kawin. Makin tuh. Itu hari ada Dan nampak Gus Gus ada di sini gitu. bukan itu. Sama Ya, depan adik rumah ipar saya itu. Nah, Dekat rumah saya itu. Ayo ambil gambar. sepupu dengan ini. Saya mau minta ambil gambar foto. Boleh. Mana yang? Bentar ya. Sekeluarga ini. Tunggu dulu. Mas saya dekat. Dua. Oh, cukup sudah kalau sudah dua. Masih. Sama-sama. Ini enggak betul dengan Salam. agak kamu. Tak sekali dia. Salam Gus. Ni anak saya, minta barokahnya Gus. Minta murahkan rezeki dia. Sehatkan tubuh badan dia, pemudahkan rezeki dia. Insyaallah. Salam bingung. Syukur alhamdulillah dapat nama besar Zudin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa? Saya ni selalu migrain lah. Minta anunya, anunya obatnya Gus. Siap. Insyaallah. Ya? Nggih, siap. Okey, Insyaallah. siap. Insyaallah. Guys, saking Blitar ya. Blitar pun Ini Binangun ni. Anggun sing kalau ini. Binangun, pulang ke Binang, sering teng Binangun. Pertama kali rupiah saya, nah itu pertama kali saya. Binangun, sampai gede di sana kecamatan. Itu pertama kali saya rupiah, pertama kali viral itu. Oh, iya kan Binangun kono. Nambungnya pun di, Benar saya. saya mesti cidi. Berarti binara kapan dia mriki tadi saking Ampang Jaya nih. Siap. Cantiknya. Ya. Nggih. Salam. Sampai gambar tu. Sampai gambar tu. Ambil gambar tu.
Masya Allah. Dia dapat foto dulu. Gue nanti minta ijazah Nurizati. Boleh? Doa saya dulu, doa saya sehat Gus. Doa saya sehat ya Allah. Dari mana? Daripada Melaka. Doakan saya Gus. Ya, doakan saya baik-baik. Ya, baik-baik. Amin Gus. Baik Gus ya. Coba jumpa lagi Gus. Abah. Saya mau duduk, saya mau duduk nanti. Saya nggak mau duduk. Duduk sini lah dulu. Abah duduk.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun adru, anta nurun fa nuri, anta samsun anta badrun, anta nurun fa nuri, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal bid'ah. Monggo silakan duduk. Monggo silakan duduk. Tak. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hari yang kita semuanya bersilaturahmi, bertatap muka, doa, saling dan menjadi saudara, selawat Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Pertama kali saya mohon maaf apabila ini ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Saya dari Indonesia, Jawa Timur, Blitar. Mohon maaf apabila mungkin tidak bisa dipahami.
Tapi semoga saja semua bisa memahami. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sakabehane biji iku lillahi kang fil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Telah memberikan kita berjuta kenikmatan, nikmat bisa nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bernafas. Nikmat Allah yang diberikan kita ini bisa kita gunakan di jalan membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Amin ya robbal alamin. Kita penting sekali kita lakukan antara nikmat Allah dan ibadah kita itu nggak sebanding. Kalau kita mau membanding-bandingkan, seumpamanya kita sudah meninggal, lalu kita dihisap, ditanya 1 hari aja, tidak perlu 1 tahun. Mungkin umur kita ini saat ini sudah ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. 1 hari aja tanya. Ketika bangun tidur pakai nafas sampai kita tidur di Allah, ini saja nggak akan sampai. Jadi kalau kita mau mengandalkan pahala kita, mau mengandalkan, menyandarkan ibadah kita supaya kita itu selamat dari siksa kubur maupun dari hisab maupun nanti di akhirat, saya rasa kejauhan. Itu kalau saya pribadi. Karena antara nikmat Allah, kita mau membandingkan nikmat Allah, itu kejauhan dengan ibadah yang kita lakukan. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang bisa menyelamatkan kita adalah Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaatnya baginda Rasulullah lah puncaknya dari semua hiji, puncaknya dari semua ilmu itu adalah sholat. Tidak ada yang lebih utama daripada sholat. Insya Allah saya sudah keliling mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat sampai Lampung. Tidak ada yang lebih utama daripada sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Innallaha, ini loh saya Allah, kata Allah. Allah saja bersolat. Dan wa malaikatahu, dan malaikat dan makhluk yang paling dekat dengan saya, kata Allah, itu pun juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu, dan kalau kamu itu benar-benar patuh taat kepada saya, kalau benar-benar kamu itu muslim, maka kamu pun juga akan bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini yang saya rasakan Bapak Ibu, saya itu sebenarnya bodoh-bodohnya orang. Sebenarnya saya itu hina-hinanya orang. Mungkin lebih hina dari panjenengan semuanya ini. Tapi alhamdulillah dengan mengamalkan sholawat semua masalah bisa selesai. Dan alhamdulillah apapun yang saya inginkan dari dulu, bahkan insya Allah saya akan belum berbicara pun saya tahu, bisa dibuktikan. Belum apa belum insya Allah tahu. Bukan karena kesaktian, bukan karena kehebatan, bukan. Tetapi salah satunya sholawat itu bukan hanya memasukkan, beda dengan amalan-amalan yang lain. Seperti dibagi, jumlah suali, juga bakotik, asma sungai raja, tasik raja, asma sungai raja, sungai kalijaga, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang lain itu memasukkan. Bahkan penghafal Al-Quran itu banyak yang berubah ke saya, banyak. Amalan-amalan yang lain itu memasukkan. Dan sesuatu hal yang baik tempat yang baik. Tetapi kalau sholawat itu tidak. Sholawat itu bukan hanya memasukkan, tetapi juga membersih. Karena sudah ada filternya. Filternya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di tempat saya itu ada anak jalanan, anak pang yang antrinya besar panjang.
ada penjudi, pemabuk, preman, pembunuh, perampok. Lihat di dalam hidup saya ada. Tak apa mengamalkan sholawat. Dengan istiqomah mengamalkan sholawat, nanti lama-lama tidak. Jangan kembali, jangan sampai ketika mungkin masih melakukan maksiat lalu tidak mau mengamalkan sholawat atau tidak mau sholat. Ini nanti munculnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Was-was. Sudah sekarang siapapun. Semoga saya di Malaysia ini tidak hanya silaturahmi, tetapi ada sesuatu hal yang bisa menjadi penyambung. Ada rijalul gaib, ada dari malaikat hafidhah dan lain sebagainya yang menjadi penyambung. Bahkan saya yakin yang datang hampir 70% sudah pernah mimpi bertemu saya. Saya yakin itu. Saya yakin sudah banyak yang ketemu saya, ngobrol dengan saya. Bahkan ada yang punya masalah seperti saya datang memberikan solusi. Bukan kehebatan, bukan. Karena sambungnya rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya Hindu bukan Islam. Beliau cerita, beliau itu dulunya sering marah. Lalu ketika melihat, mendengar sholawat An-Nuridat itu, tergerak hatinya untuk mengamalkan. Ketika mengamalkan, yang awalnya beliau itu suka marah, alhamdulillah hatinya jadi penuh dengan rasa cinta. Ya karena inilah karomahnya, mukjizatnya baginda Rasulullah. Ini yang mengamalkan adalah non muslim, apalagi kalau yang mengamalkan muslim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apakah orang yang maksiat tidak boleh melakukan? Boleh, non muslim pun boleh. Kalau orang Jawa bilang makanannya rokok itu cukup, makanannya disin, makanannya raga ini nasi, tapi makanan batin adalah dikiru. Kalau yang mengambil gemblengan itu nanti satu orang biasanya sesuai dengan keselarasannya. Secara umumnya bisa diamalkan seperti ini. Ijazahnya bagaimana? Yang pertama, silahkan diamalkan selama 41 hari tanpa putus. Selebihnya nanti terserah Anda. Dari jam 1 malam sampai jam 5. Ini tirakat saya. Boleh tanya ke Ustaz Azam atau ke santri-santri saya yang lainnya. Saya itu sudah 7 tahun tak tidur malam itu. Sudah 7 tahun. Yaitu bangun malam dari jam 1 sampai jam 5. Kenapa jam 1 sampai jam 5? Karena ini tirakat saya dapatkan dari kiai saya. 1 sampai 5 ini adalah ilmu kaji diri. Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, baru yang kelima itu diri kita. Saya katakan, karena saya mengijazahkan, bukan saja saya mengijazahkan, tapi saya sudah mengamalkan dan saya sudah merasakan. Kalau saya belum merasakan, saya belum mengamalkan, saya tak mengijazahkan. Siapa yang mau bangun malam dimulai jam 1 sampai jam 5, saya yakin, aku yakin hidupnya akan berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara jam 1 sampai jam 5 itu yang terpenting tidak melakukan maksiat. Karena tirakat yang paling kuat yaitu tidak melakukan maksiat. Paling tidak cinta kepada anak dan istrinya, cinta kepada sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu cara pengamalannya, silahkanlah. Dengan itu mau berdoa minta ini atau apa dimulai dari pagi sampai sore. Tapi malam harus ada satu waktu yang benar-benar berdoa, yang benar-benar berpikir tanpa meminta apa. Karena pada hakikatnya berdoa itu menerima, bukan meminta. Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun jam 1 malam. Setelah itu bolehlah mandi.
mandi itu malam tambah bagus. Jadi air itu terbagi jadi 3. Yang pertama air obat antara jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4 itu buat mandi bagus. Ada air kesegaran, bukan obat, bukan penyakit, antara jam 4 sampai jam 4. Dari jam 4 malam sampai jam 4 sore itu air kesegaran. Ada air yang tidak baik, air penyakit buat mandi tak boleh, jangan. Antara jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 8. Kalau mau mandi malam sekalian. Walaupun sore sebelum jam 4. Tidur pun juga begitu. Waktu sore jangan digunakan untuk tidur. Bikin gampang marah, bikin gampang was-was, bikin penyakit. Oleh jam 4 atau apa jangan tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, zikir yang tidak meminta apapun ini dinamakan dengan zikrul dah. Jadi zikirnya itu hanya menyebut asma Allah. Kalau saya caranya yang pertama baca istighfar dulu, setelah itu baca sholawat, baca ya latif, terus zikir Allah, 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 Allah. Setiap keluar masuk nafas gunakan zikir ismullah. Nanti yang kedua zikir Allah, 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 Allah. Nanti yang terakhir jadinya karena Allah itu menyebut alif lam ha dan sifat asma af'al. Allah maju menjadi lillah. Hidup itu memang harus lillah karena Allah. Nanti maju lagi menjadi lahu karena Allah. Pada akhirnya semuanya hanya Allah. Itu hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. HP saja ketika mau digunakan itu harus dicas. Dan kita pun juga harus dicas, harus dikasih makan, di booster. Makanan batin kita itu minimal 1 jam lah, atau minimal 3 jam, atau kalau tidak mampu 15 menit aja. 15 menit sebelum sholat subuh itu duduk tenang, zikir tanpa minta apapun. Kalau saya mulai jam 1 tadi mandi, wudhu, sholat taubat, sholat hajat, zikir istighfar, sholawat, ya latif, Allah, 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 Allah. Ini yang saya alami ya. Ini yang saya alami. Ketika zikir Allah, 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 Allah itu nanti lama-lama nafas itu akan kecil akan tenang, lembut. Nah ini yang kita cari. Lembut, nafas itu lama-lama nanti hilang. Yang ada ini suara detak jantung. Nah suara detak jantung itu kita buat untuk zikir Allah, 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 Allah. Dari jantung nanti ke seluruh tubuh, mulai dari rambut, kaki, tangan, mata, hidung, telinga, masuk ke dalam paru-paru, semuanya nanti akan bikin Allah, 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 Allah. Nanti setelah itu akan keluar, mulai dari dedaunan, sandal, air, tembok, genteng, rumput, semuanya nanti akan berasa bikin Allah, 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 Allah. Nah, ketika masuk ke hal semacam inilah yang disebut dengan ma'rifat. Biasanya akan mengalami sebuah goncangan. Karena ma'rifat itu adalah namanya goncangan. Nanti yang bisa diambil adalah qauliyah, adalah ibroh, kejadian. Jadi setiap kejadian itu bukan untuk menghancur, tetapi untuk menjadikan. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin ada masalah sakit atau ditipu orang atau apa, jangan sampai kita itu berputus asa seolah-olah itu sesuatu hal yang menghancurkan, karena pada hakikatnya itu adalah menjadikan. Makanya saya titipin untuk anak saya ini, ketika mengamalkan sebuah amalan, hati-hati, karena nanti akan diuji. Yang pertama diuji dengan harta, mulai banyak si uang. Itu yang pertama. Jangan sampai ketika kita berjalan, amalan itu adalah perjalanan. Makanya nggak gampang Bapak Ibu kalau minta amalan ke saya.
itu punya sebuah tanggung jawab. Kalau meminta amalan itu harus diamalkan, yaitu berjalan. Berjalan itu namanya torekoh, tirakat kalau orang Jawa bilang. Nah ketika berjalan nanti ada ujiannya di jalan itu. Yang pertama lagi jalan melihat sesuatu hal yang menyenangkan, jangan sampai berhenti. Yang penting, yang terpenting jangan sampai berhenti, karena semuanya itu hanya ujian. Mungkin melihat ini bagus, nggak apa-apa, dilihat aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai berhenti. Yang pertama, saya itu pertama mengamalkan amal, hampir semua penganut dari amalan ini, sholawat ini kebanyakan kaya Bapak Ibu, kaya kebanyakan. Hampir semua santri-santri saya itu kebanyakan kaya-kaya, dan bahkan dari alumni, dari abah sendiri, dari kiai saya pun kaya-kaya. Yang pertama biasanya akan diuji dengan uang, akan diuji dengan ringgit, akan diuji dengan harta. Itu yang pertama. Terus saja jalan, orang ngasih ya diterima, yang terpenting digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau semuanya nggak ngasih ya nggak apa-apa, gitu aja. Yang pertama akan diuji dengan harta. Yang kedua akan diuji dengan wanita. Nggak tahu kenapa, kalau mengamalkan amalan ini kita bisanya bismillah, kita ngobatin orang bismillah, kita bisanya al-fatihah, itu kebanyakan sembuh. Atau bahkan kita bisa merasakan masalah orang-orang ini seperti apa, solusinya apa, itu bisa merasakan seperti itu. Sehingga nanti banyak orang yang suka. Nah ini hati-hati ketika banyak yang suka seperti ini adalah ujian. Nanti yang kedua akan diuji dengan alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Karena pujian itu hanya untuk Allah, pada akhirnya ketika dipuji banyak orang, ini nanti Allah akan cemburu. Yang ketiga akan diuji dengan dihina sehina-hinanya oleh banyak orang. Karena Allah hanya ingin kita itu cintanya, mujinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan ini. Sebab ketika mengamalkan amalan ini, tanda-tandanya amalan ini masuk ke dalam hati kita, munculnya mahabbah, munculnya rasa cinta kepada sesama. Jadi entah siapapun orangnya yang mengamalkan amalan tapi hatinya penuh dengan kebencian, buat saya bukan nubuah yang masuk, bukan nurullah, tapi setan. Kalau sebenar-benarnya spiritual, ketika dia mengamalkan sebuah amalan, yang pertama masuk ke dalam hatinya itu adalah mahabbah atau rasa cinta. Siapapun orangnya, saya katakan, entah itu kiai, ulama, habib, gus, apapun lah itu. Kalau dia berbicara, kalau dia ceramah, tetapi isinya adalah kebencian, adu domba, tinggalkan. Karena semua asma Allah itu memunculkan mahabbah. Ketika mulutnya membaca sholawat, hatinya muncul mahabbah. Jadi salah satu tanda ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda tersambung rasa cintanya kepada baginda Rasulullah SAW adalah tumbuhnya rasa cinta kepada sesama. Itu yang menjadi poin utamanya. Welas asih, kalau orang Jawa bilang, asih asah asuh, itu dulu. Jadi kalau mengamalkan sebuah amalan lalu muncul rasa cinta kepada sesama, dibenci kita tak benci, dihina kita tak menghina, tak apa-apa. Alhamdulillah saya dihina orang, sehingga demi Allah saya tidak akan pernah menghina orang, karena saya merasakan bagaimana sakitnya dihina oleh orang. Hatinya penuh dengan kasih sayang, bahkan kasihan terhadap orang yang menghina kita, terhadap orang yang membenci kita, terhadap orang yang mencaci kita. Adanya kasihan dan penuh rasa kasih sayang. Kalau sudah merasakan ini, berarti isipnya, ilmunya sudah mulai masuk ke dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan di dalam rumah tangga adanya hanya bahagia saja. Karena apa? Karena dia cinta kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istrinya mau marah seperti apapun, tak apa-apa. Semakin istri marah berarti semakin sayang. Semakin istri cerewet semakin membuat kita keramat. Karena istri cerewet membuat diri kita menjadi lebih sabar.
Kalau ada istrinya yang marah-marah, suaminya ikut marah, berarti belum mengamalkan sholawat nuri. Kalau masih marah-marah berarti belum istiqomah. Lebih sepakat Bapak nggih? Istiqomah nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya minta entah 1 jam atau setengah jam atau paling tidak 15 menit sebelum sholat subuh duduk dulu. Amalkan ini 41 hari. Kalau tidak ada perubahannya, ludahi muka saya. 41 hari saja istiqomah, nggak perlu ke dukun, nggak perlu ke kiai, nggak perlu kemana-mana. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah diri kita sendiri. Masuklah ke dalam diri kita sendiri. Insya Allah nanti akan tersambung dengan pusat. Bapak Ibu, lampu itu ada cahayanya karena nyambung dengan pusatnya. Kabelnya, wasilahnya adalah sholat. Kalau nyambung dengan pusat, lampu itu ada cahayanya, terang. Jalan itu tidak bingung. Orang mudah marah, gelisah, itu karena tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu kalau di dalam ilmu Jawa disebut nur cahyo, cahayanya kehidupan. Bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi menjadi sebuah penerang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. HP ini ada fungsinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang pertama dia dicas dulu. Karena dikasih makan dulu, dicas dulu. Nah, waktu kita ngecas itu yang dicas jangan cuma raganya, tetapi juga batinnya. Karena raga itu cuma dunia, batin inilah nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu hidup, selama orang itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup itu tidak akan pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketersambungan kita yang pertama dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab suci kita. Yang kedua dengan hati kita, dengan kolab kita, disebut dengan Al-Qur'anul Qadim. Yang kedua kita tersambung dengan Allah, dengan utusannya, yaitu lewat Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua lewat khawatir malakutiyah. Yang pertama tadi hati khawatir robbaniyah, yang kedua adalah khawatir malakutiyah. Utusan akan ada petunjuk. Yang pertama lebih mudah dengan sir, yaitu zikir Allah lewat sirullah. Biasanya kalau Jawa itu sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah dan sebagainya itu. Yang kedua lewat bisikan. Ini agak sulit memang, karena harus bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kadang jin ngakunya wali, ngakunya nabi, ini bahaya. Hati-hati. Yang ketiga, jangan sampai tersambung dengan yang ketiga, yaitu khawatir syaitoni niyah, korin syaiton, jin. Yang keempat yaitu lewat khawatir nafsaniyah. Memang kadang-kadang ada yang mendapatkan bisikan, seperti ada saudara kita yang kemarin di ruqyah, itu mengamalkan amalan tetapi hatinya tidak tersambung kepada Allah, tetapi tersambung kepada setan. Cara membedakannya bagaimana? Hanya ada dua. Yang pertama, kalau tersambung kepada khawatir robbaniyah, kepada Allah, yang pertama akan bisa merasakan nikmatnya taat. Kalau benar amalan yang sampean amalkan itu benar, yang pertama akan merasakan nikmatnya taat dan tidak suka melakukan maksiat. Itu saja perbedaannya. Kalau melakukan amalan yang tidak baik, biasanya tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir saya sampaikan, monggo silahkan diamalkan. Bangun malam jam 1, zikir Allah. Setiap keluar masuk nafas Allah. Itu namanya zikir ismudzat. Yang kedua zikir saman. Allah. Setiap keluar masuk nafas digunakan untuk zikir. Allahumma shalli ala Muhammad, tanpa meminta apapun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika mengamalkan amalan ini nanti, jika benar istiqomah, karena istiqomah itu lebih penting daripada 1000 karomah. Yang pertama akan diuji dengan wanita, yang kedua diuji dengan harta, dan nanti yang ketiga akan diuji dengan manusia. Karena
ketika mengamalkan amalan ini akan muncul rasa cinta kepada sesama, dan nanti biasanya akan diuji, dihina dan lain sebagainya. Harus siap. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, sudah cukup ya ijazahnya ya. Siap. Kesuwen ya. Suwe ram. Oh tenang. Oke. Saya mau ngobrol dulu, mau nyambung dulu dengan dengan semuanya. Ini dari mana saja ini? Malaysia, kebanyakan asli Malaysia atau warga Indonesia? Indonesia. Perantau. Iya, saya lihat hampir 90% asli Malaysia. Ada juga yang Indonesia sekitar 20-10%. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawa Tuhan. Oh tenang. Nggih, Bapak Ibu, sampai kan sudah tahu saya, ya kan? Sudah tahu saya bagaimana ketika saya itu dituduh menipu, itu kabul dan lain sebagainya. Apa yang membuat jenengan itu tetap ingin bersilaturahmi dengan saya? Bisa kasih tahu saya alasannya? Kenapa? Padahal saya itu hina-hinanya orang, saya itu bodoh-bodohnya orang. Ini yang membuat saya penasaran, karena saya itu tidak menyangka kalau saya itu banyak saudara di Malaysia itu. Saya pikir kesini tuh saya mau nengok ini anak saya ini kan saya lihat perkembangannya luar biasa. Kemarin tuh saya sempat ke sana. Saya tuh nggak masuk dari mulai datang jam 1 tuh sampai jam 4 nggak masuk. Saya tanyain persatu pasien. Bagaimana? Oh ternyata dia sembuh. Terus bawa saudaranya. Kalau seperti ini nyambung dengan pusat, tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan. Karena yang dilakukan adalah suatu kebenaran. Kita itu nggak perlu takut dengan orang. Yang penting tidak melakukan maksiat. Kalau kita melakukan maksiat tidak perlu orang menjatuhkan, kita akan jatuh sendiri. Karena sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, kotoran tetap akan ketahuan. Ini saya datang ke Malaysia itu sebenarnya mau nengok ini nih, anak saya ini nih, Ustadz Azam ini. Ini dah berapa kali ke pondok saya. Dari pertama pembangunan pondok, yang kedua ini sudah datang. Nah, saya kesini ternyata kok banyak saudara di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu merasa nggak pantas gitu loh. Saya itu siapa gitu loh. Saya itu nggak bisa apa-apa, terus orang hina, tapi kok banyak yang datang. Saya itu nggak nyangka itu. Banyaknya begini. Apa yang membuat jenengan itu mau ketemu sama saya itu? Boleh berdiri satu orang kasih mic saya, yang saya pengen boleh. Saya pengen tahu, penasaran saya. Tolong bantu kasih mic. Saya meminati Gus. Siap. Saya meminati Gus. Sebentar. Siap. Kasih mic, cantalin ini sayang. Perkenalkan dulu namanya siapa. Terus kenapa bisa ini? Aduh, saya mulai boyan saya. Tua saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya siapa Bapak? Nama saya Muhammad Lutfi Keras. Muhammad Lutfi. Nama ibu kandung? Muhammad bin Hasan. Al-Fatihah. Karena saya minat Gus dari awal-awal lagi permulaan Gus membuat YouTube. Yang paling saya ingat Mbak Suro. Wah, Mbak Suro. Oh, tenan. Yang itu yang paling saya ingat. Yang paling berkesan itu Mbak Suro. Kalau gitu datanglah ke Indonesia. Nanti biar ketemu Mbak Suro ya. Yang satu paling saya minati, saya menyayangi orang yang menyayangi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Doakan saya semoga benar-benar dari dalam hati, bukan hanya di bibir saja. Insyaallah. Saya sentiasa saya tengok daripada YouTube orang yang komen macam kita doakan sama Islam itu saja. Itu yang penting. Terus doakan saya insyaallah istiqamah dan selawat itu. Enggak takut saya tipu ke sini, Pak? Tak takut. Sebab takkan orang yang menyayangi Rasulullah akan diibu untuk kira saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siap. Terima kasih. Wow, ternyata
cinta kepada saya karena cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Inilah makanya kita itu tidak usah risau dengan pandangan orang, karena sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka pasti ada. Jangankan kita, baginda Rasulullah yang sudah disucikan oleh Allah pun juga ada yang tidak suka. Jangankan melayani ribuan orang, jutaan orang. Alhamdulillah saya itu 1,7 juta subscriber. Melayani 10 orang aja kita nggak bisa kok. Ini ada yang suka saya pakai kaos, ini ada yang suka saya pakai jubah, ini ada yang suka saya senyum-senyum, ini ada yang suka saya agak-agak marah sedikit. Melayani 10 orang aja nggak bisa, bagaimana mau melayani jutaan orang? Lebih baik menyenangkan Allah, menyenangkan baginda Rasulullah. Pada akhirnya kita insya Allah akan disenangi oleh semuanya. Pada akhirnya waktunya akan disukai oleh semuanya. Yang terpenting gak usah bingung pengen terkenal di dunia. Pengen terkenal di dunia itu gampang. Manusia itu gampang terobang-ambing hatinya. Ada yang dipuja-puja besok dihina. Tapi kalau terkenalnya di langit, sampai kapanpun akan tetap diingat oleh manusia. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan lain sebagainya. Karena tirakatnya terkenal di penduduk langit sampai akhir hayat terkenal di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi? Oh, berdiri. Kasih mic lah, boleh? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok. Namanya siapa dulu? Namanya? Faisal Binta Karya. Muhammad Faisal Binta Karya. Nama ibu kandungnya? Ijah binti Yusuf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Bapak Muhammad Zakaria. Faisal Binta Karya. Saya tengok video punya. Terus saya tengok tahap kesabaran tu level ni memang tinggi sangat. Saya tengok tahap kesabaran tu maksudnya di luar pemikiran saya lah. Kalau kita untuk orang marah kita tak buat salah orang marah kita akan maki. Kita melawan balik lah, boleh jadi gaduh lah maksudnya. Tapi ni level sabar ni saya tengok lain macam betul lah. Setingkat Nabi Muhammad lah. Macam mana Nabi dihina, orang buat macam-macam, tapi Nabi tak menyayangi orang tu. Dia mengasihi orang yang marah, orang hina dia kan. Lagi yang saya ingat, ilmu Allah ni memang di luar pemikiran saya. Pada saya tengok video nenek siluman tu, nenek siluman bus kan ditangkap, bus balik ditangkap. Tapi dalam video YouTube saya tengok bus balik, saya fizikal dia, dasar dia. Tapi saya tengok ada keluar daripada dasar bus tu, menuju ke bus punya apa ni, anak murid bus tu, saya tak tahu siapa dia, tapi luar tu dia saya pelik di luar pemikiran saya, ilmu Allah dia Allah. Ternyata benda tu depan mata. Sejak semalam saya tengok tegak tu, saya nampak asap keluar daripada kepala. Oh, trik itu, trik. Saya tak tahu, tapi nanti ada si pesulap ke sini nanti bahaya. Saya yakin itu mata saya, saya tengok mata saya. Kau nampak tak asap daripada kakak tu? Ada asap. Saya tengok. Biasa ni saya tengok dari YouTube memang ada sebelah tengok, tapi ni lepas mata lah saya tengok. Jadi ilmu orang cakap di luar pemikiran kita lah, macam itu cakap lah. Ilmu orang ni memang Allahumma Muhammad. Ya. Jadi kita ini salah satu zikir yang tadi saya ijazahkan ke Bapak Ibu semuanya, itu supaya kita itu menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, seperti huruf alif tanpa wah tanpa goyah. Dalam arti kita itu bukan menjadi orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Contoh bagaimana? Biasanya kita itu baik kepada orang yang baik kepada kita. Ini orang amatiran begini. Ini orang amatiran. Kalau benar-benar hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan baik kepada orang yang tidak baik kepada diri kita. Karena tahu hakikatnya.
Tahu hakikatnya. Ketika ada orang yang menghina kita, itu sebenarnya memberikan sebuah barokah untuk diri kita. Apakah kita itu karena Allah atau karena manusia? Dan hinaan itu menjadi pupuk untuk diri kita. Jadi setiap musibah itu pasti ada barokah. Salah satunya amalkanlah zikir itu. Nanti istri marah, tambah sayang lah. Tak marah-marah. Kalau istri marah ikut marah itu namanya masih hamba yang amatiran, mudah terombang-ambing oleh keadaan. Makanya nanti malam Jumat Ustadz Azam ini mau semuanya boleh ikut kalau mau ikut. Mau saya ajak wirid di pinggir sungai, tapi izin dulu nanti ke ketua adat sini. Kenapa seseorang itu wirid di pinggir sungai ada manfaatnya? Ingat kisah Sunan Kalijaga. Bukan tentang kesaktian, tetapi ini adalah tentang kesadaran. Air sungai itu mengalir sesuai dengan kersane Gusti Allah, menujunya ke lautan. Lautan itu ditambahi tidak bertambah, dikurangi tidak berkurang. Dia punya pendirian, punya jati diri. Dan semua yang buruk-buruk di lautan itu akan nyingkir sendiri. Karena lautan itu suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ketika di sungai ada air yang mengalir, ada kotoran, tak perlulah dibawa dipikirkan. Nyingsir karena akan menghambat setiap hinaan cacian tidak perlulah dimasukkan ke dalam hati. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Amalkanlah, bangun jam 1. Makanya seperti apa tadi? Tidur dulu maksudnya. Tidur dulu boleh, tak apa. Kalau saya kan tak. Tidur siang saya. Siang nggak ada yang nemuin saya tidur. Ini udah saya lakukan. Berbeda memang sama yang lainnya. Nggih. Ya udah ada yang muntah-muntah tak apa. Dengan berbicara seperti ini kalau Allah izinkan sembuh ya sembuh lah. Saya ngobatin orang itu tak perlu yang macam-macam. Kadang pakai tembak-tembakan, kadang pakai tanah, pakai daun, pakai keris petir, sembarang lah. Ngobatin pakai apa aja karena itu hanya sekedar wasilah, hanya sekedar sababi. Saya pernah sama kiai saya itu ngobatin orang suruh pakai tembak-tembakan, kadang pakai tanah, tak apalah. Yang jelas harus paham supaya tidak sampai muncul sebuah kemusyrikan. Kalau sampai menganggap keris, daun, bahkan kalau kita menganggap pekerjaan itu yang memberikan rezeki, musyrik. Kalau kita menganggap makanan itu yang menyehatkan, musyrik. Karena yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau banyak orang bekerja, contoh ya enggak semuanya sukses. Itu hanya sekedar saran. Ada yang bangkrut juga ada kan? Orang makan semua tak sehat, ada yang sakit, keselak mati ya ada, gitu. Itu hanya sekedar sarana saja gitu. Itu hanya sekedar saran. Lanjut. Ada yang pernah tadi? Nah, boleh lah. Boleh. Bapak boleh ini dulu. Oh, siap. Ini juga nanti ada yang sudah datang ke pondok saya, alhamdulillah. Sudah ada yang 4 kali, 5 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya berada 3 hari di sini bersama-sama semua keluarga-keluarga negara Selangor atau Malaysia, saya nampak Gus lebih fasih dalam bahasa Malaysia. Memang saya orang Indonesia. Saya tak berapa faham dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia paham tak? Bahasa Indonesia paham tak? Paham. Alhamdulillah. Tapi isteri saya orang Indonesia, bahasa Jawa dia orang Jawa. Oh, berarti sudah merasakan orang Indonesia. Nikmat ya. Jadi saya bukan mewakili semua lah, tapi saya rasa lah semua pihak-pihak daripada warga negara Malaysia ataupun Selangor, saya ingat minta sekali lagi Gus datang ke Malaysia. Boleh ha? Alhamdulillah. Sebab apa saya kata begitu? Kemungkinan ada lagi kawan-kawan saya yang ada dekat Kelantan, ada dekat Kuala Kangsar, Perak, kan? Mungkin dia tak sampai di sini, kan? Sebab apa ada masalah yang mungkin dia berhadapi masalah lah. Saya ingat kalau Gus datang sekali lagi mungkin lebih ramai lagi semacam ini. Amin. Saya minta pihak Ustaz Azam
media kan tempat-tempat lebih Padang bola. Padang stadium ya. Saya di sini saya ucapkan terima kasih pada Gus, di mana saya nampak dari YouTube daripada kecil lagi Gus sudah perjalanan Gus saya nampak begitu mentaati ibu bapa. Bapak saya dan bapak mak saya sudah meninggal. Saya nampak Gus dengan ibu bapa Gus lebih kurang orang kata dia macam menyayangi bersama ibu dan bapa Gus. Bukan saja itu saya ingat, lebih kurang ke keluarga-keluarga Gus. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seseorang itu kebanyakan hidupnya sengsara bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, bukan, tapi karena anaknya sendiri, karena kita sendiri tidak mau mendoakan orang tua, sehingga hidup kita sengsara. Kalau kita pengen mulia sebenarnya mudah, yaitu dengan cara mendoakan orang tua. Makanya yang nanti mengamalkan amalan ini tirakat, jangan berniat tirakat ini untuk diri kita. Tak perlu itu. Karena kita ini sudah ditirakati oleh orang tua. Jadi kalau kita ini mau cari air, kita ini sudah disiapkan air yang besar oleh orang tua kita. Tinggal kita itu mau menyambungkan enggak. Lah kita ini lebih suka ngambil air yang setetes dua tetes di tempat yang lain. Padahal setiap doa orang tua itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan di drum yang besar. Tinggal kita aja mau nyambungin apa enggak gitu. Kalau nyambungin terus gojor, terus ngalir kepada diri kita. Tirakat itu sebenarnya tidak harus berpuasa, tanpa pendem, tanpa gantung, jalan kaki. Seperti saya tak perlu. Ketika seorang ibu bangun malam, lalu dia membikinkan susu untuk anaknya, lalu dalam hatinya dia berdoa, ya Allah, muliakanlah anak saya. Ini tirakat orang tua seperti ini. Dan itu pasti akan sampai kepada diri kita, asalkan diri kita mau mendoakan orang tua. Yang susah mungkin masalah uang, sering sakit-sakitan. Tadi saya sempat lihat, cobalah bangun malam jam 1 atau jam 2 atau jam 3. Lebih bagus memang waktu yang paling bagus jam 3, tapi harus kita song-song dulu dari jam 1. Baca Al-Fatihah 77 kali untuk orang tuanya, 41 hari saja tanpa putus. Pak, insya Allah saya sendiri yang sudah merasakan. Seumpamanya ada orang yang sakit minta tolong ke saya berat, atau saya sendiri mengalami sebuah masalah, saya bangun malam, saya kirimkan Al-Fatihah 41 kali untuk orang tua. Alhamdulillah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 41 hari sebanyak 77 kali. Karena banyak orang hidupnya sengsara itu bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, tapi karena tidak mau mendoakan orang tua. Inilah doa kita kepada para wali Allah, kepada para kiai, kepada para leluhur orang tua. Itu namanya doa bidoa. Ketika kita mendoakan yang sana, apa yang didoakan sana akan sampai kepada diri kita. Ini sebenarnya ada sejarahnya. Teman saya nggak ungkap di sini. Ketika dulu saya merasakan seperti meninggal dunia itu. Jadi intinya ketika kita mendoakan orang tua, maka doa-doa orang tua akan sampai kepada diri kita. Saya ulangi terakhir kali bahwa banyak orang itu hidupnya sengsara karena tidak pernah mau mendoakan orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amalkan setiap malam 77 kali Al-Fatihah untuk orang tuanya. Kebanyakan kirim Al-Fatihah ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ke para wali, ke Sunan Kalijaga, tapi ke orang tuanya pelit, cuma sekali, kadang malah nggak pernah. Nggak mungkin bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, Allah, baginda Rasulullah, barulah orang tua. Ini jam 3. Kalau kita zikir jam 3 itu kapas, benang, kain, baju. Adanya kita karena adanya orang tua. Adanya orang tua karena adanya Nabi Adam. Adanya Nabi Adam karena adanya Nur Muhammad. Adanya Muhammad karena diadakan oleh Allah. Seperti itu. Wasilah yang pertama adalah orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, siapa lagi? Oh siap. Kok tenang. Belakang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islam bin Raymond. Ibunya Kisum, kita luar Kisum. Saya berasal dari Kedah, tapi sekarang menetap di Kisum. Saya mengikuti Gus sudah lama, Gus, di bulan masanya 5-6 tahun. Waktu dia jadi juru kameranya. Sama inilah. Itu pertama kali lah. Gara-gara saya ajak ke tempat dukun, sekarang nggak pernah berani. Nggak pernah mau ikut. Ya, pernah sampai saya menentang dalam YouTube dia itu menentang obat. Langsung aja lah, sikat. Langsung nggak apa-apa, udah sikat aja, sikat. Malam hari ini saya maaf, nanti saya tak apa-apa, Gus. Jadi banyak semua yang saya dapat, apa yang beri yang menyampaikan itu, saya tak melihat bukan mandang apa ya? Saktinya. Saktinya. Hebatnya bukan. Tapi karena sambungan cinta. Saya pernah mimpi Gus. Oh, pernah mimpi temu saya. Alhamdulillah. Jadi segamanya di tunjuk dari Fatihah itu semua saya lakukan. Sudah dilakukan. Alhamdulillah. Insyaallah. Walaupun tak mungkin jam mesti jam 5 bangun. Alhamdulillah. Siap. Semoga Gus lebih kuat. Amin, amin. Daripada provokasi yang bukan-bukan. Amin, amin, amin. Barakallah. Terima kasih. Jadi memang nafsu apa? Oh, siap. Siap. Jadi memang nafsu itu harus dipaksa. Nanti lama-lama biasa, terus akhirnya suka. Jadi kalau ada yang tanya gimana supaya istiqomah, paksa. Dari dipaksa nanti lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya nafsu itu harus dikalahkan. Jadi kita hidup ini seperti gerobak dokar. Tahu dokar ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kita hidup ini seperti dokar. Dokar itu ditarik oleh 4 kuda. Kuda itu lawama, supiyah, amarah, dan mutmainah. Kudanya itu. Dokarnya itu adalah jisim kita. Itu adalah raga kita. Dan kusirnya itu adalah batiniah diri kita. Jadi batiniahnya harus mampu mengendalikan nafsunya. Dan kalau ada yang berkata saya ingin dihilangkan nafsu saya, gimana caranya? Kalau ada yang tanya seperti itu, gampang. Caranya mati, itu aja. Karena selama orang hidup nggak akan bisa hilang nafsunya. Hilang nafsunya, hilang manusianya. Kayak contoh, dihilangkan nafsu lawamahnya aja. Kira-kira orang hidup kalau nggak makan bisa tak? Nggak bisa. Supiyah pengen, bahkan suka sama orang yang cantik itu tak apa-apa. Makanya saya itu dikatakan, Gus kok kiai kok ngancengan, ini nggak apa-apa. Kalau nggak ngaceng malah bahaya. Kalau nggak suka sama wanita cantik malah bahaya. Suka tak apa-apa, yang penting kalau suka datangilah ke rumahnya, minta ke ibu bapaknya, begitu. Yang penting nggak ngajak ke hotel, nggak ngajak zina, nggak megang-megang, nggak merkosa, itu aja susah. Yang namanya kepingin marah itu seperti makan, ngantuk, haus dan sebagainya. Jadi itu manusiawi. Yang terpenting bisa mengendalikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tadi beliau jam segini bangun sendiri. Nah itulah, dari dipaksa lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Jadi bagaimana caranya? Istiqomah. Gimana dipaksa? Nanti lama-lama tumbuh rasa cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Mana lagi yang mau ngomong? Acung. Boleh lah. Tadi ada yang bilang saya pernah datang ke rumahnya. Di mana orangnya tadi? Ngacung. Yang saya pernah datang ke rumahnya, tapi baru pertama kali saya ke Malaysia. Ayo monggo, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sujadi bin Ahmad. Saya dari Salah, tapi asal dari Indonesia. Oh siap. Timur Malang. Dekat. Tenan. Sebenarnya saya mulai Gus dari YouTube lah ya, kan kenal dari YouTube. Saya melihat YouTube spiritual itu ramai, tapi berhenti di Gus Samsudin ini. Sebab apa? Bukan hanya tontonan saja sebenarnya, ada tuntunannya. Maksudnya boleh diambil ilmunya. Beliau ini tidak kedekut ilmu, atau bahasa Jawanya tidak medit ilmu. Ilmu berbagi sama
saudara-saudara kita yang berada di Malaysia ini. Insya Allah kalau kita amalkan, saya sendiri belum istiqomah mengamalkan. Sebelum ini saya tak pernah sholat malam. Begitu tengok YouTube-nya Gus, saya boleh ikuti mencoba sholat malam. Walaupun saya belum istiqomah, insya Allah saya masih belajar lagi. Saya masih belajar lagi dan semoga apa itu kita semua bisa menjalankan apa yang Gus berkatakan ya Pak. Amin, amin. Sangat luar biasa beliau. Ya tidak kedekut, tidak medit ilmu ya. Dia bagi-bagikan kalau kita beli pun mahal ini kan, kita berguru sama orang betul mahal ya, sangat mahal sekali. Tapi hari ini beliau memberi ilmu sama kita semua. Ya alhamdulillah, terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakra mahkotanya udah mulai kebuka. Mantap lah. Jadi yang tadi zikir itu, zikir yang beliau sampaikan namanya ta'abud itu. Jadi zikir itu zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Yang zikir asma itu disebut dengan ta'abud. Jadi seperti orang bekerja itu hanya sebatas kuli. Jadi bekerja karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu tahapan yang paling asal. Jadi kita beribadah hanya karena takut neraka, pengen surga. Ini nanti sulit untuk mahabbah, untuk ma'rifatnya sulit. Yang kedua, zikir sifat. Zikir yang tidak pengen ini dan itu tetapi mengharapkan sesuatu. Jadi kalau sampai punya karyawan, ada karyawan itu yang bekerja kuli bangunan, pengen dapat bayaran. Ada yang benar-benar datang itu pengen ngabdi, tapi masih mengharapkan ini dan itu. Oh, melihat kaya, sakti dan lain sebagainya. Masih mengharapkan sesuatu. Nanti Wong Gus Samsudin kaya, nanti saya kan dia dikasih. Itu mengharap. Dan yang ketiga itu adalah dikurdat. Dikurdat itu disebut dengan tajali. Jadi dikir yang tidak meminta apapun kecuali atas dasar cinta. Inilah mahabbah. Makanya tirakat saya itu ada 3. Yang pertama, tirakat saya itu tidak melakukan maksiat. Yang kedua itu bangun malam. Yang ketiga yang paling utama, tirakat saya itu senang. Pertama, senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti munculkan mahabbah di dalam hati kita, dan pada akhirnya nanti akan memunculkan nubuah, cinta kepada siapapun walaupun tidak cinta kepada diri kita, baik kepada siapapun walaupun tidak baik kepada diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya harap ada waktulah yang benar-benar zikir karena cinta. Karena kebanyakan doa itu susah diijabah oleh Allah karena tidak tahu tentang tata caranya atau adabnya. Kita pengen dunia tapi tidak mau mendekat kepada yang punya dunia. Sholat duha terus tapi pengen hutangnya lunas, tapi tidak mau mendekat kepada yang melunasi. Pengen dunia tapi tidak mau mendekat kepada yang punya dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi? Oh, ada caranya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunnya nama saya Intan. Intan. Ya. Bagian. Okey, saya baru tengok Gus baru 2 minggu je dekat YouTube. Oh, baru 2 minggu ini? Ada yang 4 tahun, 5 tahun tu baru 2 minggu. Saya baru 2 minggu. Subhanallah, saya boleh cakapkan yang tak sangka. Saya tak sangka boleh ibadah. Saya tengok 2 minggu tu saya plan dengan husband nak pergi beli tiket pergi ke pondok Gus. Lah Indonesia? Ya, kita nak plan tengok tiket semua. Ya, boleh lah. Tapi lah kita nak datang lagi awal lagi. Rumah kami dekat dengan KLIA. Masa yang Gus cakap nak terbang flight ke sini, kita orang nak pergi KLIA tu nak jemput Gus juga sama kat sana. Ya. Yang paling saya respect sangat dengan Gus, kesabaran dia sangat tinggi. Walaupun dia uji macam-macam, dicaci, dimaki, difitnah macam-macam, dia tak sabar dan tak low profile orangnya. No profile itu apa ya? No problem. Rendah diri. Tidak kata dia ada kuasa kan. Selalu
Gus akan cakap saya tak ada apa-apa, tak kuat kan. Dengan sampai anak jagaan saya pun sampai terlampau excited nak jumpa Gus dengan Opang. Sampai dia kata nak tengok dahi Opang macam mana, okey lagi tak Opang. Opang itu selalu tersenyum dia. Lalu orang pun tersenyum karena giginya ke depan. Sangat sama. Sampai tahap saya, jujurlah pribadi saya, macam Gus ni kesabaran dia macam bila saya tengok tu macam dah para Nabi-Nabi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya harap Gus boleh mendoakan semua rakyat Malaysia dalam keadaan yang sihat-sihat semua. Amin, amin. Dan kuat imannya insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih Gus, terima kasih datang ke Malaysia. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang tadi beliau sampaikan itu membuka hati saya, Semoga saja kalaupun saya mati masih memberikan manfaat untuk semuanya. Jadi yang pertama saya akan membuat sebuah majelis, namanya Majelis Zikir Sholawat Sirri ala Nabi di Malaysia ini. Dan nanti bagi semua saudara-saudaraku yang mau ikut silakan. Yang penting satu menyerahkan fotokopi KTP sama nomor HP itu aja. Kalau tidak punya nomor HP yang penting fotokopi KTP itu saja. Gratis tanpa dipungut biaya dan semuanya nanti mendapatkan ijazah amalan dari guru saya. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya dulu untuk mendapatkan amalan ini demi Allah boleh ditanyakan ke kiai saya. Dulu saya itu harus mengeluarkan biaya sekitar 5 juta dulu. Nah sekarang saya berikan gratis untuk siapapun yang mau ikut di dalam majelis sholawat sirri ala dunia ini. Karena saya dulu itu pengen sekali mondok, tak bisa mondok, tak punya uang. Sampai pada akhirnya saya kerja dulu, terus ikut kiai itu. Terus alhamdulillah ketika mendapatkan ijazah itu hidup saya terasa menyenangkan. Kerja apapun alhamdulillah dipermudah oleh Allah, hati selalu senang, hati selalu tentram. Maka saya pengen warga Malaysia juga bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kebahagiaan, dan bisa tanpa uah, tanpa goyah. Makanya saya akan membuat sebuah majelis zikir sholawat sirri ala duni, dan yang mau ikut semuanya gratis. Nanti dapat kaos dari saya, kaos gambar Samsudin Jadab, Pak Ijo kata Mas Sudiro. Nanti ada foto saya, di belakangnya ada Pondok Nusantara. Nusantara itu semuanya, termasuk Malaysia, Thailand, Indonesia itu masuk ke dalam Nusantara sebenarnya. Dari kita ini sebenarnya saudara dari zaman dulu, serumput sebambu. Nah, nanti siapa yang mau ikut silahkan kasih foto kopi KTP, nanti kita cantumkan berapa anggota, dan nanti setiap 2 bulan sekali insya Allah saya datang ke Malaysia untuk kita bareng-bareng sholawatan. Semoga menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Saya yakin ini nanti lebih dari 100 orang yang ikut. Nanti kita bisa bersama-sama jamaah. Yang pertama untuk menyambungkan tali silaturahmi, yang kedua untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Karena siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti yang mau ikut silahkan ke Opa sama ke semua Ustadz Azam di sini, kasih fotokopi KTP, masuk ke anggota insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak bisa malam ini, bisa besok-besok dan sebagainya. Yang mau ikut silahkan. Oke, selanjutnya monggo silahkan. Oh siap. Ini. Oh siap. Yang mau bicara, ya siap. Silakan berdiri. Mau pulang. Oh, pulang dulu. Oh, siap. Agensi. Pak tenang. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita malam ini dengan limpah kurnianya diberi beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama di satu majelis yang sangat barokah dan begitu rahmat ini. Dan dengan izinnya dua, kita dapat merekam lagi hubungan silaturahim antara satu sama dengan yang lain. Dan terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Kasahwi binti Esa, berasal daripada Pulau Bawean, Jawa Timur, Indonesia. Saya menetap di Gombak, Batu Enam, ya, Selangor, Darul Ihsan. Saya menetap di Malaysia daripada tahun 85, ya, sehingga kini. Dan saya mempunyai 4 orang cahaya mata, 2 lelaki dan 2 perempuan. Dan alhamdulillah juga kita dapat dikurniakan 3 orang cucu, ya. Semua 3-3-nya perempuan. Dan saya terus terang kagum dengan Gus ini, ya, terutama di atas kesabaran dan kebaikan hatinya. Bahkan saya bila menonton Gus, ya, bertarung dengan dukun-dukun Satin, Basudiro dan sebagainya, ya. Saya sebenarnya kadang bila menonton Gus ini sakit hati. Sebab apa? Tak boleh tahan. Sebab dukun-dukun Satin ini terlalu bijak. Biasanya Gus juga terlalu sabar, terlalu baik. Tapi bila saya di belakang tu, selepas itu saya melihat, saya berfikir dalam hati saya, bilalah hati saya nak ikut macam Gus, kesabaran saya dan kebaikan saya. Itu yang saya fikir, macam mana Gus boleh setinggi atas kesabaran Gus. Yang disebutkan dengan sahabat yang baru tadi, kesabaran Gus ini terlalu tinggi. Dah boleh apa, lebih kurang dengan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bertarung dengan dukun-dukun Satin, walaupun Gus balik di tengah pertarungan, berlumuran darah, muntah darah dan sebagainya, bukan bermakna Gus itu kalah, takut dan sebagainya. Dia balik mengalah bukan bermakna dia takut. Dia cuma mengalah, memberi ruang dan peluang ataupun memberi kesadaran kepada dukun-dukun Satin untuk berubah fikiran, untuk menjadi orang baik. Tapi banyak hasilnya Gus Samsudin yang telah bertarung dengan dukun-dukun Satin, seperti mana yang kita lihat, yang sudah banyak ramai yang bertaubat, terutamanya macam siapa dulu? Opah, mana Opah? Saya dulu yang mengopah dengan Jumari, yang dulu sakit hati tau. Yang dia pukulan Gus di dalam buah tu, ya Allah, hijaunya saya nak opah ni. Tapi macam mana aku sekarang opah, ya, alhamdulillah. Saya cukup gembira, ya, tengok opah sekarang dah isyak, bahkan ikut Gus, ya, peluk gini, tinggal tunggu hari dia nak ikut ni, datang pergi memang. Okey lah. Macam mana pun Gus, ya, saya cukup ucapkan tahniah. Semoga terus tabah dan istiqamah dalam menjalankan apa, memberas dukun-dukun Satin di Indonesia khususnya, ya. Okey, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingat salah satu leluhur saya. Jadi di tanah Jawa itu ada Wali Songo namanya, salah satunya beliau adalah Jogo. Jadi ketika beliau menangkap seorang perampok, ketika itu perampoknya itu sudah kalah, lalu meludahi muka Sunan Kalijaga. Nah, ketika meludahi Sunan Kalijaga itulah
ketika itu perampok itu berpikir bahwa saya mati ini karena pasti saya akan dihabisi. Tapi ketika itu Sunan Kalijaga tidak mukul, ketika mau mukul dia berhenti, sehingga perampoknya itu kaget, kenapa sudah saya ludahi kok tidak mukul saya, seperti itu. Karena beliau lalu berbicara bahwa ketika tadi saya bertarung dengan kamu itu karena Allah, tapi ketika kamu ngeludahin muka saya itu muncul kebencian di dalam hati saya, muncul amarah. Jadi bukan lagi karena Allah tapi karena hawa nafsu. Maka dari situ saya berhenti tidak memukul kamu lagi. Nah, mendengar perkataan tersebut, perampok tersebut itu lalu tersentuh dan akhirnya bertaubat. Jadi ketika melakukan sesuatu, boleh kita itu melakukan sesuatu hal yang baik, tapi tidak boleh merasa paling baik. Pada akhirnya nanti yang muncul hawa nafsu, yang muncul adalah kebencian. Karena setan itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Oh, boleh lah. Nah, perempuan lagi biasanya rame. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirullah bin Mustafa, tinggal di Kelang Melu. Jauh dari sini ya? Kurang lebih setengah jam ya. Oh, deket lah. Alhamdulillah. Iya terus. Oke, saya start sakit ni dari tahun 99 ya. Belum lagi ada telefon ataupun channel YouTube ni. Jadi bila terkenalnya YouTube ni, saya mula tengok ya Abah dulu dikebumikan. Jadi pada situ bumi, lepas tu melihat perjalanan Abah sendiri, kali kedua pun dikebumikan juga. Dan yang paling seronok saya tengok bila Abah ditusuk dengan pedang samurai lawan dukun tu. Itu yang membuatkan saya rasa Abah ni boleh mengubati saya. Jadi memang dah banyaklah saya pusing sampai Malaysia, even di India ataupun di Indonesia juga. Saya dah pergi untuk mengubati, tapi tidak ada kejujuran untuk mengubati saya. Jadi baru 2 hari ataupun malam ketiga ni, saya merasa perubahan yang amat ketara pada diri saya. Alhamdulillah. Saya terlalu lama sakit ni. Itu yang buat saya ia ikuti perjalanan Abah melalui YouTube. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang penyakit itu ada 3, jadi psikis, non medis, terus medis. Psikis itu pikiran, biasanya mudah gelisah, mudah marah, banyaknya cobaan, mungkin istri yang minta cerai atau cerewet dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan masalah lah di dalam hati kita. Itulah yang membuat gangguan itu masuk. Nah, itu makanya disebut dengan psikis, non medis, terus akhirnya ke medis. Nah, seperti itulah yang beliau alami. Mungkin ada masalah dengan keluarga gitu yang beliau rasakan, sehingga menjadi beban dan akhirnya membuat sebuah penyakit. Ini perlu ditangani 3 hal. Psikisnya, pikirannya. Kalau pikirannya sudah tenang, insya Allah nanti masalahnya pun juga akan hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nah, tidurlah dia. Ya, lanjut. Dia pasti sudah gitu. Ya, satu lagi, kasih ada ibunya tadi. Mau. Ayo ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza daripada Berpahang. Jaraknya lebih kurang 150 km lah. Jauhnya. Masya Allah. Tapi disebabkan suami saya peminat tergagus dan saya sangat menyokong suami saya, jadi dia ikut istri yang soleha. Sangat berterima kasih kepada Gus kerana sebelum ni macam berselawat tu saya tak faham sangat maksud dia apa.
Bila tengok YouTube Gus maksud salawat, kenapa kita perlu bersalawat, saya sangat macam menyesal. Kenapa dah lewat sangat umur saya, dah dekat 50 baru saya faham. Tapi orang macam mana pun tak terlewat. Jadi saya berterima kasih sangat kepada Gus, kerana dengan kita bersalawat tu kita rasa tenang. Itu suaminya. Suami lagi. Itu suaminya. Masya Allah. Balik satu Gus ya. Wah, siap. Ini suaminya yang membuat ibu tertarik di sini. Oh siap. Mati sini lah bapak lah. Saya kasih hadiah sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan berdiri di sini. Siap. Boleh di sini, boleh lah. Sini ke alamat membelakangkan dia. Boleh di sini aja, berdiri aja boleh. Ngadep sini aja, mau saya kasih. Ngadep sini aja, ngadep sini. Ngadep sini. Ya, mic-nya taruh aja, mic-nya taruh. Mau saya kasih hadiah. Berdiri aja, berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mata terpejam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena menarik hati istrinya. Semoga menarik tetangganya, menarik semuanya untuk bersalawat cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti saya kasih tasbih pribadi saya yang sudah saya pakai cukup lama. Ini khusus saya berikan dengan ikhlas karena Allah, dan saya harap tiap malam istiqomah mengamalkan salawat 1000 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ini istrinya, anaknya ini mengalami gangguan. Mereka anaknya susah punya keturunan. Kalau anaknya diobati nanti ibunya teriak-teriak seperti itu. Nah inilah memang sebalik sebuah musibah itu ada barokah. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dengan itu harus menjadi orang kuat dan bermanfaat. Nah, orang bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasakan energinya tanpa mengada-ada, karena ini sudah tersambung. Rasakan energinya dan gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Angkat tasbihnya, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan satu aja. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya Samsudin, muridnya dari Mbah Saridin, muridnya dari Sunan Kalijogo, muridnya dari Nama Hidin, kalian bilmalkan memberikan tasbih mahrobi kepada saudara ini. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pegang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Pakai Nanti guys. Manfaat. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi tadi mau bicara?